Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berbicara tentang hakikat kebenaran. Apa yang menurut saya benar, belum tentu benar menurut orang lain. Begitu pula sebaliknya, apa yang menurut orang lain benar, belum tentu benar menurut saya. Dan jika seluruh manusia dan jin berkumpul, bersepakat mengenai sesuatu adalah benar, belum tentu benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang-orang yang telah mengetahui kebenaran di sisi Allah? Dia adalah para nabi dan para rasul Allah. Dan kebenaran yang telah diketahui oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah ketika disampaikan kepada umatnya, maka perlu diuji kembali. Ada umat yang menerima kebenaran itu dan ada umat yang tidak menerima kebenaran itu. Di dalam Al-Quran digambarkan, bahkan wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi. Karena itu saudara, kebenaran yang kita yakini sifatnya nisbi dan temporer. Dan jika kita telah mengetahui kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini yang sesuai dengan sikap kita, sikap-sikap dari Al-Quran, maka itu perlu diuji kembali kebenarannya. Sebagai contoh tentang kebenaran yang sangat sederhana adalah ketika kita mendengar nasihat dari guru kita tentang keutamaan sholat malam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita dengan melaksanakan sholat malam. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan angkat derajat kita ketika kita mendengar nasihat guru kita. Dengan ayat Quran tersebut, kondisi kita memang dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan berkecukupan, tidak kurang suatu apapun, karena kita sedang menjadi orang yang cukup banyak harta dan sebagainya. Kita abaikan suatu saat ketika ekonomi kita terpuruk, keadaan kita serba kekurangan, kemudian ingat akan nasihat guru, timbul kesadaran untuk melaksanakan sholat malam. Kebutuhan itu didasari kebutuhan dengan keadaan, maka melakukan sholat malam. Dan benar saja, hari demi hari dilakukan sholat malam, maka hari demi hari ada perubahan yang dirasakan, bahwa mulai ketenangan di dalam diri, bercahaya di dalam wajahnya, dan berkecukupan di dalam kehidupannya, walaupun tidak sama dengan sebelumnya, dan ia ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, pengalaman pribadi ini kemudian terjadi pula pada sahabat kita yang mengalami hal yang sama. Kemudian kita ingatkan, dulu juga aku seperti engkau. Begitu kita ingatkan, dan kawan kita mendengarkan itu dan diabaikan. Memang benar apa kata pepatah, apa yang dilihat itu yang diingat, dan apa yang didengar itu yang dilupakan. Kawan kita melupakan apa yang kita dengar. Karena kenapa? Dia pun sama posisinya seperti kita. Ketika mendengar itu adalah dia dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan yang senang dan bahagia. Waktu berjalan, suatu saat dia juga mengalami hal yang sama, terpuruk dalam ekonomi, mengalami banyak kesulitan, dan ia ingat kata-kata kita untuk melakukan sholat malam. Timbul kesadaran dalam dirinya karena kebutuhan kepada Tuhannya, maka dia melakukan sholat malam. Kemudian hari demi hari melakukan sholat malam, hari demi hari. Ada perubahan dalam kehidupannya, ketenangan mulai meliputi jiwanya, cahaya mulai ada di wajahnya,
ekonomi mulai bangkit kembali sedikit demi sedikit, walaupun tidak sama seperti yang masa yang lalu. Dia menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, karena itu tentang hakikat kebenaran ini, intinya adalah bersifat nisbi dan temporer. Pertama, dari sudut pandang mana kita melihat kebenaran itu. Karena itu, sekalipun kita melihat kebenaran, sudah mengetahui kebenaran di sisi Allah, maka kita tidak lantas menjadi orang yang paling benar, apalagi menyalahkan orang lain, saudara. Dan yang kedua, karena itu nabi-nabi dan rasul-rasul Allah ketika menyampaikan kebenaran di dalam Al-Quran, mereka sikap-sikap para nabi dan rasul mengatakan, innama alainal balaghul mubin. Kami ini hanyalah penyampai yang nyata. Tugas nabi dan rasul hanya menyampaikan. Sisanya umat yang mendengar, ada yang mengikuti dan ada yang tidak mengikuti arahan para nabi dan rasul. Demikian tentang hakikat kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang Allah ridhoi, itu jalan siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.